Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema C, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1 dan 2. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita bersama-sama membaca doa dalam hati, doa mau belajar ya, dan ucapkan bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, sudah siap semuanya? Oke, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ada belalang, ada bebek, ada jamur, dan ada bunga mawar. Nah, ini adalah contoh makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Mereka memiliki persamaan. Persamaan mereka adalah ciri-ciri dari makhluk hidup yang sudah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, mereka bernapas, memerlukan makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan merespon rangsangan ya. Nah, itu adalah persamaannya. Bagaimana dengan perbedaannya? Oke, setiap makhluk hidup tentu memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan makhluk hidup lain. Nah, hal-hal yang membedakan antara makhluk hidup antara lain bisa dilihat dari bentuk tubuhnya, ukurannya, warna, atau dari tempat hidupnya. Perbedaan antara makhluk hidup menyebabkan adanya keberagaman atau yang disebut juga keanekaragaman hayati ya. Oke anak-anak, amatilah hewan-hewan berikut. Nah, ini coba gambar apa ini? Ini adalah gambar burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini banyak terdapat di Pulau Papua ya, tetapi sekarang jumlahnya sudah mulai terbatas ya. Kemudian ini ada badak bercula 1, itu banyak terdapat di Banten ya. Bercula 1. Lalu di sini ada komodo. Komodo banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini adalah contoh hewan langka ya. Contoh hewan langka di mana hewan-hewan ini adalah hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Kenapa dilindungi? Ya, karena jumlahnya sudah mulai terbatas. Nah, kenapa harus dilindungi? Agar nanti generasi penerus kita tetap bisa tahu bagaimana sih burung cendrawasih itu secara nyata ya. Bagaimana badak bercula 1 itu ya, bagaimana komodo itu. Nah, maka hewan-hewan tersebut dilindungi. Selain ini ada lagi hewan yang dilindungi. Contoh lainnya adalah orang utan ya. Itu juga salah satu contoh hewan yang dilindungi. Oke, anak-anak perhatikan, ini adalah gambar kupu-kupu bersayap burung Goliath atau nama latinnya adalah Ornithoptera goliath. Kemudian yang ini adalah gambar kupu-kupu bersayap burung Ratu Alexandra atau nama latinnya adalah Ornithoptera alexandrea. Nah, kupu-kupu ini adalah jenis kupu-kupu yang terkenal karena memiliki ukuran yang cukup besar ya. Kupu-kupu bersayap burung Goliath itu memiliki ukuran diameter sekitar 28 cm. Ini adalah jenis kupu-kupu terbesar kedua setelah kupu-kupu bersayap burung Ratu Alexandra yang dimana diameter tubuhnya hampir mencapai 33 cm. Nah ya, kupu-kupu bersayap burung ini mereka terancam punah akibat perburuan. Kenapa? Para kolektor menangkapnya untuk dijadikan koleksi pribadi ya. Tidak sedikit pula orang yang menangkap kupu-kupu ini untuk dijual kepada para kolektor ya. Kolektor itu adalah orang yang suka mengoleksi ya. Nah, kupu-kupu bersayap burung Goliath dapat digunakan sebagai bioindikator lingkungan. Bioindikator lingkungan adalah makhluk hidup yang dapat dijadikan penunjuk kualitas lingkungan ya.
Kupu-kupu bersayap burung Goliat hanya meletakkan telurnya di daun pohon Aristolochia tagala, ya. Hidup di daun pohon Aristolochia tagala. Hanya daun itulah yang dimakan ulat yang menetas dari telur. Nah, ini menyebabkan kupu-kupu menjadi sangat rentan punah karena hidupnya sangat bergantung pada satu jenis tanaman. Kalau pohon ini tidak ada, maka ia tidak akan hidup. Karena apa? Karena dia hanya memakan daun dari pohon Aristolochia tagala, ya. Jadi dapat dikatakan jika satu jenis kupu-kupu punah, maka ada sesuatu yang hilang dalam ekosistem. Bagian-bagian tubuh hewan. Nah, yang pertama adalah ikan. Telinga berguna untuk mendengar, rambut berguna untuk menutupi tubuhnya, mata berguna untuk melihat, hidung berguna untuk mencium bau, ekor berguna untuk keseimbangan tubuhnya, mulut dan gigi berguna untuk makan, kaki berguna untuk berjalan dan menerkam mangsa, perut berguna untuk mengolah makanan. Nah, itu adalah bagian tubuh kucing beserta fungsinya. Selanjutnya adalah ikan. Ikan hidup di air dan tidak dapat hidup di darat. Ikan dapat hidup di air karena memiliki insang sebagai alat pernapasannya. Tubuh ikan terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala itu terdapat mata, lubang hidung, mulut, dan insang. Ikan tidak memiliki kelopak mata, oleh karena itu mata ikan tidak dapat memejam. Pada bagian badan ikan terdapat sisik, sirip, ya, sisik dan sirip. Sisik terdapat pada permukaan tubuh yang berguna untuk melindungi tubuh ikan. Nah, kemudian sirip itu berfungsi sebagai alat gerak ikan. Nah, pada ekornya, nah di bagian ekor itu juga ada sirip, yaitu sirip ekor yang berguna untuk mengatur arah gerak ikan ketika berenang. Ya, jadi kalian bisa lihat tuh bagian-bagian ikannya. Sirip-siripnya yang mana saja, kemudian dari mana saja bagian kepala itu, matanya mana, mulutnya, insangnya, ya. Kalian bisa perhatikan. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian tubuh hewan selanjutnya, yaitu burung. Burung termasuk hewan yang hidup di darat. Burung ada yang dapat terbang dan ada yang tidak dapat terbang. Burung dapat terbang, contohnya burung nuri dan burung pipit. Burung yang tidak dapat terbang, contohnya ayam dan penguin. Tubuh burung terdiri atas kepala, badan, kaki, sayap, dan ekor. Pada bagian kepala burung terdapat mata, telinga, lubang hidung, dan paruh. Burung makan dengan paruhnya. Tubuh burung ditutupi oleh bulu yang ringan tetapi kuat yang berfungsi untuk melindungi burung dari udara dingin. Dan kemudian burung memiliki kaki dan sayap yang berfungsi sebagai alat gerak, ya. Sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Ekor terdapat pada bagian belakang tubuh burung yang berfungsi untuk mengemudi ketika terbang. Nah, selanjutnya adalah serangga. Nah, serangga adalah hewan yang sangat kecil. Serangga ada yang memiliki sayap dan ada yang tidak memiliki sayap. Contoh serangga tidak bersayap adalah semut dan kutu busuk. Nah, contoh serangga bersayap adalah lalat, nyamuk, dan lebah. Nah, berikut ini ciri tubuh serangga yang diwakili oleh kupu-kupu. Kalian perhatikan ya. Tubuh kupu-kupu terdiri dari kepala dan badan. Kepala kupu-kupu terdiri dari sepasang mata majemuk, sepasang antena, dan belalai. Belalai adalah pengisap pada kupu-kupu. Badan kupu-kupu terdiri dari bagian dada dan perut. Pada badan terdapat 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki.
kaki dan sayap merupakan alat gerak kupu-kupu. Nah, kalian perhatikan ini gambarnya ya. Ini adalah gambar laba-laba. Oke, kita lihat cirinya. Memiliki jumlah kaki sebanyak 8. Nah, laba-laba ini membuat jaring berasal dari air liurnya. Nah, air liurnya ini sangat lengket sehingga dapat menjebak mangsanya yang berupa serangga kecil yang berjalan melewati jaringnya. Dengan demikian, laba-laba dapat dengan mudah menangkap mangsanya. Ya, kemudian bagian tubuhnya. Nah, bagian tubuh laba-laba itu hanya terdiri dari kepala dan dada serta perut. Oke, selanjutnya, nah ini adalah hewan apa? Ayo ditebak. Nah, ini adalah hewan landak. Nah, jenis hewannya itu adalah tergolong hewan mamalia. Nah, bentuk tubuhnya tuh berduri. Apa sih fungsi dari tubuhnya yang berduri itu ya? Nah, fungsinya yaitu untuk melindungi diri dari mangsanya, Dan landak ini adalah tergolong hewan pengerat karena suka menggerogoti sesuatu ya. Hewan pengerat itu contoh lainnya misalkan tikus, tupai, ya, marmut. Nah, itu adalah contoh hewan pengerat ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah jenis reptil yang kalian pasti sudah tahu, yaitu adalah ular. Nah, ular di sini tidak memiliki kaki. Nah, tidak memiliki kaki, berjalan dengan perut, memiliki sisik. Sebagian besarnya itu berkembang secara ovipar, ada ovovivipar juga ada. Nanti kalian akan belajar ya. Nah, oke, itu ciri khususnya. Dan ada sebagian ular itu yang memiliki bisa ya, bisa atau racun. Oke, anak-anak, nah ini adalah soal latihan ya. Jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan 3 contoh hewan yang dilindungi. Sudah teacher jelaskan sebelumnya. Apakah fungsi dari ekor kucing? Jelaskan fungsi sirip ekor dan insang pada ikan. Sebutkan 2 contoh burung yang tidak dapat terbang. Sebutkan fungsi duri yang terdapat pada tubuh hewan landak ya. Silakan kalian kerjakan, tulis soalnya, lalu jawab pertanyaannya, kirimkan hasilnya di GCR. Oke. Oke, nah selanjutnya yaitu poster. Apa itu poster? Poster adalah lembar-lembar pengumuman yang dipasang di tempat umum. Tujuan dibuatnya poster adalah agar informasi dalam poster diketahui oleh umum sehingga menarik masyarakat untuk membeli, memakai, atau mengikuti isi poster tersebut. Nah, perhatikan. Bahasa dalam poster harus memenuhi unsur berikut. Yang pertama, singkat, jelas, padat, dan memiliki daya pikat. Kemudian bersifat sugestif, efektif, dan mudah diingat ya. Sugestif itu bersifat mempengaruhi. Jadi kalau poster tuh harus bisa mempengaruhi orang untuk mau misalkan kalau iklan di posternya tentang produk untuk mau membeli produk tersebut ya. Efektif itu ringkas ya. Oke, lanjut. Gambar harus sesuai dengan tema ya. Kemudian warnanya juga harus jelas ya, ilustrasinya juga harus jelas dan jangan terlalu mencolok ya. Pokoknya harus dibuat semenarik mungkin. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster yang pertama, tentukan isi pengumuman. Pilih kata-kata yang singkat, padat, dan komunikatif. Tulis dalam ukuran besar ya. Kalian jadi kalau misalkan membuat poster, usahakan tulisannya huruf
bentuknya besar ya, agar apa? Agar jelas ketika dilihat. Kemudian usahakan buat semenarik mungkin posternya. Gunakan variasi warna dan bentuk huruf yang menarik agar pesan yang disampaikan itu bisa dilihat oleh orang ya. Dan yang terakhir, berikan ilustrasi gambar agar poster lebih menarik. Perhatikan contoh poster berikut. Nah, ini ada contoh poster selamatkan orang utan. Ini adalah ajakan untuk melindungi orang utan. Selanjutnya ada poster jaga dan lestarikan tumbuhan langka di Indonesia. Nah, itu adalah contoh-contoh tumbuhan langka di Indonesia ya. Selanjutnya, stop perburuan liar, lindungi hewan dan tumbuhan langka ya, karena yang langka-langka itu banyak sekali dicari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu tidak baik ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mozaik karena sebelumnya kalian sudah belajar tentang kolase. Mozaik dan kolase itu hampir sama ya. Mozaik adalah karya seni yang dihasilkan dari penyusunan potongan-potongan bahan keras dan ditempelkan dengan perekat. Contoh bahan untuk membuat mozaik adalah batu, kertas warna, kain perca, dan biji-bijian ya. Kain perca itu potongan-potongan kain yang sudah tidak terpakai gitu ya. Nah, ini adalah contoh mozaik. Nah, ini ada contoh mozaik dari biji-bijian ya, dari biji kedelai dan kacang hijau. Nah, ini juga dari biji apa nih? Biji semangka, biji buah melon ya. Pokoknya dari biji-bijian. Dan ini adalah contoh mozaik itu dari kertas origami. Nah, kalau mozaik ini dia tidak membutuhkan pewarna tambahan ya. Jadi dia mendapatkan warna dari bahan-bahan yang dipakainya. Jadi disesuaikan ya. Oke. Baik, terima kasih anak-anak untuk penjelasan teacher hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.